Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Linwasil darsana fil balaghah min kitab Syarhil Balaghah wa huwa syarhun li kitab Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah alladhi allafahu fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimina ajmain. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Balaghah, dan sekarang kita masuk ke bab yang pertama atau cabang ilmu yang pertama dari 3 cabang ilmu balaghah. Bisa kita katakan pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas apa itu ilmu balaghah. Ya, ini adalah bagian dari ilmu balaghah. Kalau kita analogikan, sekarang ini kita sudah mulai masuk ke ruangan ilmu balaghah. Sebelumnya itu kita masih berdiri di depan pintunya. Sekarang adalah kita mulai menyelami pembahasan balaghah itu sendiri. Ilmu balaghah dibagi oleh para ulama menjadi 3 funun, 3 cabang. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Di sini para penulis memulai dengan ilmu al-ma'ani sebagai sebuah pondasi. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan ilmu ma'ani, kemudian apa saja pembahasan ilmu ma'ani. Baik, maka silakan dibuka di kitabnya di halaman 45, ilmu al-ma'ani. Qala al-muallifun ilmu al-ma'ani. Ya, lihat syarahnya langsung. Amma an ilmil ma'ani. Tentang ilmu ma'ani ini sendiri, fa'lam anna ilmal balaghati salasatu aqsam. Ilmu balaghah itu ada 3 macam. Awalan ilmul ma'ani, saniyan ilmul bayan, salisan ilmul badi'. Fa ilmul balaghati yanhasiru fi hadhil aqsami salasa. Maka ilmu balaghah itu ya terbatas pada 3 kelompok ini. Tidak ada kelompok yang keempat dan yang kelima. Wa bada'al muallifu rahimahullahu bi ilmil ma'ani. Penulis mengawali dengan ilmu ma'ani li'annahu yata'allaqu bil ma'na la bil lafzi walidzalika bada'a bihi. Karena ya, ilmu al-ma'ani ini berkaitan dengan makna, bukan dengan lafaz. Ilmu bayan yang berkaitan dengan lafaz. Kalau ilmu ma'ani berkaitan dengan makna itu sendiri. Kenapa diawali dengan makna kemudian lafaz? Karena memang maknalah yang menentukan suatu lafaz. Ya, karena ya, baik apa tidaknya lafaz itu ditentukan oleh makna yang ingin disampaikan. Ya, kemudian lafaz itu hanyalah sekedar perantara. Ya, lafaz hanyalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan yang ingin kita sampaikan di balik lafaz itu adalah makna. Maka makna jauh lebih penting dibandingkan dengan lafaz. Jadi lafaz itu hanyalah dalil kepada makna, ya, petunjuk kepada makna. Jadi makna yang lebih penting. Maka kita awali dengan ilmu ma'ani. Baik. Apa pengertian ilmu ma'ani? Huwa ilmun. Dia adalah sebuah ilmu. Yu'rafu bihi ahwalul labdil arabi. Ya. Dengan ilmu ini kita akan mengetahui keadaan lafaz dalam bahasa Arab. Allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ya, yang dengan keadaan-keadaan tersebut kita tahu dia itu sesuai dengan hal atau tidak. Ya, ana ulang, ilmu ma'ani itu ya, kalau kita sudah mempelajarinya, kita akan tahu kapan lafaz itu sesuai dengan kondisi atau tidak. Itu bahasa gampangnya. Kapan lafaz itu sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai. Baik, kita lihat syarah Syekh Utsaimin. Qala rahimahullah ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafdzil arabiyyil lati biha yutabiqu muqtadal hal. Fa hadha ilmul ma'ani.
ilmun yu'rafu bihi ay innaka idza ta'allamtahu arafta bihi ahwalal lafzi allati yutabiqu biha muqtadal hal. Itu yang kita sampaikan barusan. Ya. Jadi ilmu ma'ani ini ilmu kalau antum pelajari, antum akan tahu kapan pakai lafaz di sesuai di kondisi yang pas gitu. Jelas ya? Keadaan lafaz ya yang sesuai dengan kondisinya. Waqad sabaqa lana ma'nal muqtada wa ma'nal hal. Di pengantar sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu muqtada dan hal. Ya, fa ma'nal hal ya. Mana hal yang sudah kita bahas, ini merojah sedikit. Hal adalah allati waqa'a fiha dzikru hadzal kalam. Ya. Hal itu kondisi kapan kalam itu diucapkan. Wal muqtada, sedangkan muqtada adalah ma taqtadihi hadhil hal min suwarin mukhtalifatin fil kalam. Kalau muqtada itu adalah konsekuensi dari kondisi tersebut. Ya. Kalau pernikahan konsekuensinya ya antum berbicara dengan tema-tema yang sesuai dengan tema pernikahan. Dari mana antum tahu kalau tema ini sesuai dengan tema pernikahan? Nah, itulah fungsi dari ilmu ma'ani. Fa'ala hadza ilmul ma'ani ilmun muhimmun li'anna man yata'allamahu ya'rifu kaifa yu'abbiru ta'biran muwafiqan li muqtadal hal. Maka ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang penting karena kalau kita sudah mempelajari ilmu ini kita akan tahu bagaimana mengekspresikan sesuatu di kondisi yang sesuai. Ya, bukan hanya cara mengekspresikan tapi juga harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat mengekspresikannya. Ya, fayakunu bi ta'birihi hakiman li'annahu 'abbara bima taqtadihil hal. Wa likulli maqamin maqal fa ilmul ma'ani ta'rifu bihi kaifa tukhatibun nas fa huwa idan 'ilmun muhimmun tanbaghi al-'inayatu bihi. Wa yaqulu al-muallif rahimahullah fatakhtalifu suwarul kalami liikhtilafil ahwal. Ya, bentuk kalam itu berubah-ubah tergantung kepada kondisinya. Nanti maksudnya berbicara dengan orang alim beda kalam antum dengan berbicara dengan orang jahil. Fa ana al-an aqulu li Amr. Ya, Syekh mencontohkan di sini saya berkata kepada seorang namanya Amr. Zaidun qadimun godan. Zaid besok datang. Fasaddaqani wa dhahaba. Kemudian Amr percaya ucapan tadi, kemudian dia pergi. Lakin idza qultu lahu dzalika fastagrab aw ra'aitu minhu al-istigrab wal istib'ad fa waqidu hina idin qalilan. Ya, tetapi ketika Anda ngomong kepada Amr, tapi Amr kok kelihatannya nggak percaya ya. Kelihatannya ragu-ragu dengan ucapan tadi, maka berarti di situ butuh untuk diapakan? Nah, ditakkid. Kalau kita lihat orang ragu-ragu dengan ucapan kita, maka butuh ditakkid, diyakinkan berarti. Nah, Anda bilang kepada Amr misalkan, Zaidun qadimun godan, Zaid besok datang. Tapi dia kok kayak kelihatan ragu begitu ya, dari bahasa tubuhnya kelihatan ragu-ragu dia. Nah, maka di sini kita ulang ucapan tadi, kita katakan inna Zaidan qadimun godan. Ya, sesungguhnya Zaid besok datang. Ya, sekarang dia tidak ragu-ragu lagi, tapi malah mengingkari. Bagaimana? Fa in ra'aitu annahu ankar. Kalau ternyata dia malah mengingkari ucapan tersebut. Ya, dia menundukkan pengingkaran, misalkan dia geleng-geleng misalkan. Ini kan mengingkari dia. Ya, maka kita katakan ya, abadan la yumkin an yaqdam ghadan. Ya, dia mengatakan misalkan ya, selamanya tidak mungkin dia datang besok. Huwa fi Amerika wa turiduhu an yati li Unaiza. Ya, kata Syekh di sini ya, Zaid itu sekarang sedang di Amerika. Ya. Dan mustahil dia bisa sampai ke sini besok, ke Unaizah maksudnya. Unaizah di Arab Saudi sana. Nggak mungkin dia bisa sampai ke sini besok. Abadan hada mustahil. Ini pengingkaran bukan? Pengingkaran. Hina idin aqulu lahu. Maka kalau kondisinya seperti itu, kita ulang, kita katakan wallahi innahu la yaqdamu ghadan. Lebih ditakkid lagi kan? Ya. Au inna Zaidan la yaqdamu ghadan hasaba quwwatil inkar fal an ikhtalafat suwarul kalam bihasabi halil mutakallim. Nah, ini sudah pernah bahas di syarah Balaghah dari kitab Silsilah itu. Ya. Jadi ada namanya al-inkari, ya. Ini namanya al-inkari, pengingkaran. Maka kalau bentuknya pengingkaran seperti ini harus kita tambahkan ada waktu takkidnya 2.
Ya, wallahi itu takkid 1, inna takkid 2, layak damu takkid yang ketiga. Jadi harus lebih dari 2. Ya, tergantung kepada gimana sebesar apa pengingkarannya. Semakin besar pengingkarannya, semakin besar takkid kita. Jadi kalau dia sangat mengingkari, berarti takkidnya juga harus sangat. Ya, harus sangat diyakinkan dia. Baik. Jadi kesimpulannya, ya, perkataan tersebut berbeda-beda tergantung kepada kondisi yang berbicara. Kalau Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Allah katakan, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ya, ashabal qaryah, para penduduk suatu kampung, ya, datang kepada mereka rasul, ya. Kami utus kepada mereka 2 orang rasul, dan 2 orang rasul ini mereka dustakan semua. Nggak ada yang percaya sama dia di kampung tersebut. Maka kata Allah, fa'azzazna bisalisin, ya, kami dukung 2 rasul tadi dengan nambah 1 lagi. Jadinya berapa sekarang? 3. Faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian 3 rasul tadi mengatakan, inna, sesungguhnya kami. Ditakkid bukan? Ditakkid. Ilaikum mursalun. Kami itu diutus kepada kalian. Kami itu para rasul. Jelas ya? Jadi 2 orang rasul tadi tidak dipercaya, Allah tambah 1 orang rasul lagi. Ya, ini analoginya. Ini contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya, ya, kalau kita menyampaikan sesuatu 2 kali tidak diyakini, tidak dipercayai, sampaikan yang ketiga. Kalau kita sampaikan tanpa takkid, tidak dipercaya, sampaikan dengan menambahkan 1 takkid. Tidak dipercaya lagi, tambahkan 2 takkid. Tidak dipercaya lagi, tambahkan 3 takkid, dan seterusnya sampai orang tersebut benar-benar mau mempercayai apa yang kita sampaikan. Ya, jadi di ayat ini dikatakan faqalu inna ilaikum mursalun. Ada takkid di situ. Di mana takkidnya? Inna. Ya, di takdim mahakut at-takhir juga ada takkid di situ. Ilaikum mursalun. Kenapa nggak dikatakan inna rasulullah? Kenapa ada huruf jar ilaikum? Ini juga takkid di situ. Takkid maknawi. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdibun. Tetapi 3 rasul ini apakah langsung diimani? Ternyata tidak diimani. Tetap tidak diimani walaupun datang sudah 3 rasul. Maka di sini sekarang mereka mengingkari. Mereka mengatakan ma antum illa basyarum mithluna. Antum dikatakan berarti 3 orang. Kalian wahai 3 orang rasul yang mengaku sebagai rasul, ya, kalian itu manusia biasa seperti kami. Ya. Allah itu tidak pernah menurunkan utusan. Ya, id antum illa takdzibun, kalian itu cuman berdusta saja. Ini adalah pengingkaran yang jelas, ya kan? Mengingkari 3 rasul tadi. Maka kemudian apa kata Allah selanjutnya? Contohnya, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ada takkid nggak di sini? Ada. Di mana takkidnya? Inna dan lam. Berarti berapa takkid di sini? 2. Sebelumnya di ayat inna ilaikum mursalun berapa takkidnya? 1. Ya. Jadi inna ilaikum mursalun takkidnya hanya pada inna saja. Ya. Sedangkan di ayat selanjutnya, ya, ketika mereka mengingkari, Allah katakan inna ilaikum la mursalun. Ada nambah 1 la di situ, la mursalun. Berarti takkidnya sekarang ada 2. Kenapa yang pertama takkidnya cuma 1? Karena hanya tidak mau mengakui saja, mendustakan saja. Ya, jadi pengingkarannya masih level 1 gitu. Ya. Kapan pengingkarannya naik level 2? Ketika malah sudah diutus 1 rasul tetap diingkari gitu masih. Ya. Diutus 2 rasul diingkari memang. Diutus 3 rasul lebih diingkari lagi. Padahal seharusnya kan beriman mereka karena rasulnya sudah lebih dari 2. Jelas ini ya? Ya, udah dikasih tambahan tetap aja kafir, maka ya ditakkidlah di situ. Undur laqad akkadul awwal faja'u bimuakkidin wahidin inna ilaikum mursalun wa fisani salasa li anna rabbuna ya'lamu mithlul qasam wa inna la mursalun thalathatu muakkidat li anna al-hal taghayyarat. Dari sisi lafaz dikata qalu rabbuna. Di ayat pertama kan tadi nggak ada faqalu inna, nggak ada kata rabbunanya kan? Tapi di ayat yang ini ada kata rabbunanya. Ya, ini namanya takkid juga, takkid maknawi. Ya, rabbuna ini takkid dia. Ya, kenapa? Karena dia yushbihul qasam.
Mirip dengan sumpah. Sumpah itu fungsinya apa? Untuk mentakkid kan? Ya, wallahi sama dengan Rabbuna. Ya. Wahai Rabb kami. Ya, takkid dia. Berarti ada 3 takkid di sini. Rabbuna, kemudian inna dan lam. Ya, lamul wasal. Baik. Fatakhtalifu suwarul kalam liikhtilafi al-ahwal. Ya, berarti ya, bentuk kalam itu berbeda-beda tergantung pada perubahan ahwalnya. Misalnya dzalika qaulu ta'ala, contoh yang lain misalkan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Fa inna ma qabla am suratun minal kalam tukhalifu surata ba'da ma ba'daha. Li'anna al-ula fiha fi'lul iradah mabniun lil majhul wa tsaniya fiha fi'lul iradah mabniun lil ma'lum wal halud da'i lidzalika nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala fil tsaniyah wa man'u nisbati syarri ilaihi fil ula. Nah, perhatikan ayat bagian yang pertama dari ayat surat Al-Jin ini, wa anna la nadri asyarrun urida. Fokus kata urida ya. Urida, kemudian lanjutannya am aroda, ada urida, ada aroda. Urida bentuknya mabni lil majhul, aroda mabni lil maklum. Kenapa beda bentuknya di sini? Karena bentuk kenapa bisa berbeda di sini? Karena berbeda ahwalnya, halnya berbeda. Tadi kita katakan bahwasanya suwarul kalam takhtalifu ya liikhtilafi al ahwal. Ini kaidahnya ya. Takhtalifu suwarul kalam liikhtilafil ahwal. Kalam itu bentuknya berubah-ubah tergantung kepada perubahan kondisinya. Ya. Kenapa berubah-ubah di sini? Ya. Kenapa yang pertama urida pakai majhul, kemudian aroda pakai maklum? Karena al-hal ad-da'i lidzalika nisbatul khairi ilai. Ya. Ya. Wa fisaniyah wa man unisbati syarri ilaihi fil ula. Jadi aroda di sini kembalinya kepada siapa? Aroda fa'ilnya siapa di situ? Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am aroda bihim rabbuhum rasyada. Aroda di sini siapa fa'ilnya? Lafzul jalalah, fa'ilnya Allah di situ. Ya, fa'ilnya Allah. Jadi aroda bihim rabbuhum rasyada. Rasyada itu kebaikan bukan? Kebaikan, rasyadanya petunjuk. Ya, berarti di sini Allah menginginkan kebaikan. Ya, fa'ilnya di situ adalah ya, domir huwa dari kata aroda. Berarti fa'ilnya maklum majhul. Maklum, karena aroda di situ maklum. Jelas? Sedangkan urida, kenapa urida menggunakan majhul? Naibul fa'ilnya siapa di situ? Ya, biman fil ardi, kepada orang yang ada di muka bumi. Karena urida di situ kaitannya dengan kata syarrun. Syarrun nanti apa? Keburukan. Keburukan boleh nggak dinisbatkan kepada Allah? Nggak boleh. Makanya gunakan mabni lil majhul. Apa maksudnya ya? Ya, tidak boleh antum mengatakan Allah menginginkan keburukan. Antum katakan keburukan diinginkan. Mana fa'ilnya? Tidak disebutkan. Paham maksudnya? Keburukan diinginkan. Ini bentuk adab bersama. Paham ya? Betapa tingginya balago ayat ini ya. Ya, kalau antum nggak belajar balago ini di mana antum tahu yang begini-begini. Ya. Nah, jadi kenapa yang pertama pakai majhul? Karena di situ kita tidak ingin menisbatkan sifat buruk itu kepada Allah. Sedangkan yang kedua, kenapa pakai ma'lum, aroda? Karena ya kita ingin menisbatkan sifat baik itu kepada Allah. Baik. Kita lihat syarah saya di sini. Wa yaqulul muallifu rahimahullah takhtalifu suwarul kalam min ikhtilafil ahwali mithalu dzalika qauluhu ta'ala wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Hadza min kalamil jin. Falimada hikayatuhu? Ya, ini perkataan jin ya. Wa anna la nadri asyarrun, dan kami, karena surat Al-Jin ini ya. Nah, kenapa disebutkan perkataan jin ini dalam ayat di dalam Al-Qur'an ini? Ya, anil jin wa illa fahuwa qaulul jin wa lihada yahsunu an yuqal mithlu qaulillahi anil jin liyattadihal amr. Jadi ini namanya hikayah ya. Hikayah itu kita menukilkan perkataan orang lain. Ya, dan persis atau secara makna saja. Itu namanya hikayah. Nah, itu namanya hikayah. Jadi apakah beneran jin mengatakan perkataan la nadri asyarun urida ini? Ya.
Belum tentu. Bisa saja ini hanya sekedar maknanya saja yang dinukilkan oleh Allah di sini. Jadi ayat ini qaulullah atau qaulul jin? Qaulullah yang menceritakan tentang qaulul jin. Ini namanya hikayat. Apa maksudnya ya? Ya, antum misalkan mengatakan ya, antum menyampaikan berita dari orang lain. Ya, maka perkataan yang antum sampaikan itu bukan perkataan antum. Ya, itu adalah perkataan orang lain yang antum sampaikan kepada anak. Maka ini namanya hikayah. Baik. Ya. Walihada yahsunu an yuqal mithlu qaulillahi 'anil jin liyatadihal amr. Ya. Seharusnya contohnya jangan dikatakan qauluhu ta'ala di situ, katakan mithlu qaulillahi 'anil jin harusnya. Contohnya firman Allah tentang bangsa jin. Karena ucapan ayat-ayat Al-Qur'an itu kan ucapannya siapa? Ucapannya Allah, bukan ucapannya jin. Di dalam Al-Quran kan ada qala Ibrahimu. Ibrahim berkata. Ini perkataan Ibrahim atau perkataan Allah? Perkataan Allah di situ. Nanti maksudnya kalau konteksnya kepada Allah. Perkataan Allah. Karena itu sifatnya hikayah, bukan nukilan. Kalau menukil itu ya titik komanya harus sama. Itu namanya menukil, amanah ilmiah ketika menukil itu. Ada menukil dengan makna, itu yang disebut dengan hikayah. Ada menukil dengan lafaz ya, dan makna sekaligus. Baik. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi qala urida tsumma qala am arada bihim rabbuhum rasyada. Ikhtalafatis surah, bentuknya beda, ada mabnil ma'lum sama mabnil majhul. Fa inna ma qabla am suratun minal kalam tukhalifu surata ma ba'daha fal awwalu asyarun urida wa tsani am arada bihim rabbuhum rasyada. Fa ma wajhul ikhtilaf? Sisi khilafnya dari mana? Syarahul mu'allif rahimahullah faqala li anna al-awwala fiha fi'lul iradah mabniun lil majhul wa tsaniya fiha fi'lul iradah. Fi'lul iradah itu maksudnya kata urida sama kata arada ya. Mabniul ma'lum. Ya, arada bihim rabbuhum rasyada ma'lum wa urida mabniun lil majhul. Walil ulama'i fi na'ibi anil fa'il ta'biran. Nah, inilah kalau antum paham nahwu enggak perlu kita jelaskan ini. Ya. Ulama membahas tentang naibul fa'il itu ada dua ta'bir. Mabni lil majhul lam yusamma fa'iluhu, mabni lil ma'lum kama abbara an dzalika Ibnu Malik rahimahullah taala fi alfiyah. Wa hada mithlu qoulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, itulah kenapa tidak disebutkan fa'ilnya di sini, karena maklum. Jadi tidak tepat kita katakan wa khuliqa fi'lun madi wal fa'il mabniun lil majhul. Berarti antum hukumi Allah dengan kata majhul? Apa maksudnya ya? Ya, ada nggak orang yang mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah dan dia tidak tahu siapa yang menciptakan manusia? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti maklum kan? Nah, berarti maklum. Nah, maka bukan adab yang benar dalam mengi'rab Al-Qur'an antum mengatakan mabniun lil majhul, antum katakan mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu. Ya, mabniun terhadap sesuatu yang tidak disebut fa'ilnya. Tidak disebut fa'ilnya bukan berarti tidak ada. Jelas ya? Baik. Wal halud da'i lima hasala fil ayah nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala fis tsaniyah wa man'u nisbatul syarri ilaihi fil ula li'anna hadha min babil adab. Ini bentuk adab. Ya, tidak menisbatkan keburukan kepada Allah. Wala yunsabu syarru ilallah. Tidak boleh ya, menisbatkan keburukan kepada Allah. Bahkan musibah-musibah itu meskipun berasal dari Allah, karena ketetapan Allah, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ya, kita disebutkan kepada hikmah yang berada di baliknya. Seorang bapak memukul anaknya, tidak boleh kita nisbatkan pukulan itu kepada bapak. Kita katakan kita melihat kepada kebaikan yang diinginkan dari balik pukulan tersebut. Kecuali kalau pukulan tersebut memang didasari oleh dendam, permusuhan dan sebagainya. Tujuan untuk mencelakakan, bukan pendidikan. Wala yansabu syarru ilallah. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Asyarrun urida, fama qala asyarrun aradallahu bihim. Tidak boleh. Bal qala asyarrun urida, thumma qala am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa syarru laisa ilallah wala yunsabu ilaihi. Walaysa ma'na dzalika anna Allah lam yakhluqi syarra. Bukan berarti Allah tidak menciptakan keburukan. Allah menciptakan yang namanya keburukan. Walakin naqul inna fi'lallahi subhanahu wa ta'ala al-fi'la dzatahu kulluhu khair. Perbuatan Allah pada zatnya dari awal mulanya adalah kebaikan semua. Jadi ketika Allah menciptakan keburukan, sebenarnya perbuatannya Allah itu adalah berisi kebaikan. Walladzi yanqasimu ila khairin wasyarri huwal maf'ul. Yang menentukan sesuatu itu menjadi baik atau buruk adalah kepada maf'ulnya.
Maf'ulnya yang menentukan menjadi baik ataupun buruk. Allah menciptakan keburukan. Allah berikan keburukan tadi kepada dua orang, yang satu beriman, yang satu kafir. Bagi orang yang beriman, ya, keburukan yang ditimpakan kepada dia itu sebagai penyuci dosa. Berarti baik apa bukan? Baik. Tapi bagi orang yang kafir, keburukan yang Allah timpakan kepada dia adalah sebagai azab. Baik apa buruk? Buruk. Ya, pada satu jenis keburukan yang ditimpakan. Nah, itu berarti tidak boleh kita mengatakan Allah itu, ya, melakukan keburukan dengan menciptakan keburukan itu. Tidak seperti itu. Jelas maksudnya di sini ya. Baik. Karena beda antara pukulan seorang bapak dengan pukulan seorang musuh kepada kita. Ya. Nah, pukulan seorang bapak kita katakan kebaikan itu. Pukulan seorang musuh kita katakan keburukan. Sama-sama pukulan. Bahkan bisa jadi pukulan bapak lebih menyakitkan. Tapi kenapa kita katakan pukulan bapak berisi kebaikan? Kita tidak membencinya gara-gara hal tersebut. Karena kita melihat apa yang berada di balik pukulan tersebut. Baik. Nah, tapi bihada insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, masih pembahasan tentang ilmu al-ma'ani. Awal dari pembahasan ilmu al-ma'ani. Ya, dikasih tanda di kitabnya. Ya, sampai kata walaysa fal ibil ya. Fal ibilu insyaallah taala kita lanjutkan itu nanti di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.